Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali ya di channel YouTube Ahmad Hendra Purnomo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Simplex LP. Ketepatan saya juga mendapatkan tugas dari dosen saya, dari Dr. Khusairi, dosen di Fakultas Teknik Prodi TI atau Teknik Informasi Universitas Islam Madura atau UIN Pamekasan. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Di sini ada 8 soal. Dan saya mengambil soal nomor 1 karena dipandang menurut saya itu lebih mudah ya. Sebenarnya mudah semua, tapi saya lebih enak di sini lah, intinya kayak gitu. Di sini soalnya berbentuk narasi. Namun kita nanti ketika mau merubah ke model matematis itu kita tidak perlu mengambil keseluruhan, kita tinggal mengambil poin-poinnya saja. Seperti halnya di sini yang menjadi titik poin yaitu meja, kursi, perakitan, finishing, baru nanti nanti itu ada laba ya kan, laba di sini laba maksimal kayak gitu. Nanti angka-angkanya ini juga dimasukkan. Meja ada 2 jenis ya kan, ada 4 nih juga kan, angka-angkanya 2, 4, 4, 2 ya kan, seperti itu. Ini ada 60, ada 48 gitu kan. Ini nanti yang akan kita masukkan. Oke, kita langsung saja ke model matematisnya. Nah, ini model matematisnya yang sudah saya sediakan tadi, sudah saya buat. Ini ada proses, ada meja X1, kursi X2, ada persediaan. Ini juga ada perakitan, ada finishing, ada laba, seperti itu. Di sini sesuai di soal tadi, meja 4, ya kan, meja masuk ke X1 jadi 4, kursi X2 ya kan. Nah, coba kita lihat soalnya. Meja dibutuhkan 4 jam perakitan ya kan, masuk ke perakitan. Jadi 2 jam untuk finishingnya. Ini juga masuk ya kan ya. Nah, ini finishingnya 2, perakitannya kan sama ya kan dengan yang ini juga. Nah, yang dibutuhkan 2 kursi, jadi 4 jam finishingnya kayak gitu. Ini juga finishing 2 ya, finishing 4 ya, perakitannya kursi butuh 2 seperti itu. Dan juga persediaannya 60/48. Apakah itu benar? Nah, di sini proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja seperti itu. Jadi sama kan ya. Ini finishingnya 48, persediaannya ya kan. Di persediaan ini perakitan 60 seperti itu. Nah, sedangkan ini adalah model linearnya. Nah, model linearnya ini 4 tulis di sini 4 X1, jadi 4X1 plus ini ditambahkan ya 2 X2 kayak gini. Sama kan ya. Ini 2 definisinya 2 X1. Ini 4 X2 ya kan. Ini 4 X2. Gitu. Baik ya, setelah itu kita langsung masuk ke ini. Itu adanya di sini. Nah, ini ada kontran, ada C1, C2, X1, X2 ya kan. Ada tujuan ini adalah laba di sini kita masukkan. Oke, kita masukkan saja ya kan. Ada curve variabel, ada solusi maksimum seperti itu. Kita masukkan dulu C1 X1, jadi perakitan X1. Jadi di sini masukkan berarti 4 ya. Setelah itu C2 X1, jadi berapa ini sini? Finishing ya kan ya. Ini 2 berarti. Nah, X2 ini kursi,
jadi 2. Jadi kita masukkan finishingnya juga 4 ya di X2. Nah setelah itu kita masukkan tujuan ini, F tujuan ini adalah laba ya. Kita masukkan labanya, meja X1 berapa itu, 8, jadi kita masukkan 8. X2 6, jadi kita masukkan 6. Setelah itu kita persediaannya itu dimasukkan di sini, persediaannya 60 persediaannya, terus 48 kita masukkan juga ya. Itu baru kita masukkan rumusnya sama dengan buka kurung, baru kita klik di sini X1. Nah, baru kita kalikan variabel, baru kita tutup kurung, baru kita tambahkan lagi. Setelah itu kita masuk ke sini. Setelah itu kita buka kurung dulu, baru kita masukkan X2 nya, baru kita kalikan nanti variabel juga, kita tutup kurung. Setelah sebelum di enter kita absolutkan dulu, tekan Fn F4, baru juga di sini Fn F4. Nah, baru kita enter. Nah ini soalnya sama ya, ini sama, jadi kita duplikatkan. Oke, kayak gini rumusnya, soalnya sama, jadi kita tinggal duplikat simpelnya. Baru kita masuk ke maksimum, baru kita sama dengan kita buka kurung. Setelah itu kita masukkan X1 tujuan X1 seperti itu, baru kita kalikan variabel, baru kita tutup kurung. Setelah itu tambah buka kurung, baru kita masukkan tujuan X2. Setelah itu kita kalikan, baru kita masukkan variabel, kita tutup kurung. Kalau di sini tanpa kita menggunakan absolut, kita langsung enter saja. Oke. Pertanyaannya, kenapa kok masih 0 di sini? Nah, kenapa kok masih 0? Kita masuk ke data, ya kan? Kita masuk data, ini klik data ya. Baru kita masuk ke solver. Nah, ini kita reset dulu ya. Ini solver, tampilan solver parameternya. Di set objektif kita masukkan maksimum. Di to kita pilih maksimum ya kan, max, ini maksimum. By changing variable child, baru kita masukkan variabelnya. Kita bisa tekan kontrol dulu, baru klik. Nah, ini masukkan ya. Ini 1 2 sama kan, 1 2. Baru kalau kita mau memasukkan subject to the constraints, kita add dulu. Kita add, baru ini tampilannya add constraints, child reference-nya ini kita masukkan yang ini, yang oranye. Terus ini disesuaikan, di sini ini disesuaikan, ini kan sama kan ya, sama ini kurang sama dengan, jadi kita sesuaikan kurang sama dengan. Kalau semisal nanti sama dengan, kalau di sini sama dengan, maka di sini juga sama dengan. Kalau di sini besar sama dengan misal, itu harus kita rubah di sini juga. Sehubung ini kurang sama dengan, jadi kita rubah sama dengan kayak ini. Baru kita masukkan kontrainnya di sini, kontrainnya. Oke. Ini kan ada dua 1 2 kan ya. Kita add dulu kalau 2. Baru kita masukkan lagi child reference-nya dan juga disesuaikan ya, disesuaikan dengan ini. Sesuaikan, baru kita constraints 48, baru kita tekan OK. Nah, setelah itu kita sesuaikan di sini,
JRG non linear. Nah, kalau semisal kayak gini sebelumnya ya, semisal seperti ini JRG non linear, jadi kita rubah ke simplex LP, baru kita tekan solve. Nah, ya kita klik OK kalau sudah sukses seperti ini sudah muncul ya. Ya, mungkin ini saja dari saya. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya, dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ayyakum ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.